Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel saya Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini saya mau sharing-sharing seputar pengalaman saya pribadi sebagai pedagang toko sembako rumahan. Nah, kira-kira apa yang mau sharingkan di video saya kali ini? Simak terus videonya, jangan di skip. Jadi teman-teman, di video saya kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi, yaitu seputar modal awal membuka usaha toko sembako. Asalnya dari mana sih? Mungkin teman-teman penasaran kan? Kalau di video-video saya sebelumnya, kalau misalnya kalian menyimak perjalanan saya nge-YouTube dari awal sampai saat ini, mungkin kalian sudah ngeh gitu ya, asalnya modal saya membuka usaha toko sembako itu dari mana. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya gitu, modalnya berapa, terus kemudian caranya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Jadi untuk kalian yang kemarin bertanya, penasaran seperti apa, beberapa jumlah modal pertama membuka usaha toko ini, kemudian modalnya dari siapa, nah kalian wajib tonton video saya ya. Jadi saya singkat cerita ya teman-teman, saya sebelum membuka usaha toko sembako ini, saya sudah membuka usaha terlebih dahulu warung lesehan. Di warung lesehan itu saya ada menu bebek, ayam, lele, tempe penyet, burung dara, sama mentok. Kemudian selain membuka usaha warung lesehan itu, suami itu juga bekerja sama dengan kakak iparnya, yaitu di unggas, yaitu pemotongan ayam dan bebek. Nah, setelah itu karena atas inisiatif gitu ya, atas inisiatif dari kakak ipar saya yang nomor 3 untuk membuka usaha toko ini, jadinya saya ya mungkin sudah takdirnya mungkin ya, jadinya akhirnya membuka usaha toko ini. Tapi sebelumnya saya dan suami itu nggak kepikiran sama sekali. Jadi ketika saya mendapatkan uang arisan, saya dan suami itu sebetulnya kepingin nanti buka usaha warung lesehan lagi, buka cabang seperti itu, karena di warung saya yang utama pada saat itu parkirannya itu sangat mepet sama jalan raya. Jadi kalau ada pembeli yang mau makan di tempat itu kesusahan ketika parkir. Nah, jadi saya dan inisiatif dengan suami itu mau mencari tempat yang lahannya itu lebih luas, lebih strategis dari warung saya yang utama. Nah, selain itu pada saat itu omsetnya warung itu juga lagi menurun gitu. Jadi saya tidak sengaja sharing sama kakak saya ipar yang nomor 3 itu. Akhirnya karena saya sharingnya sama mbak gitu ya, akhirnya ngomong mbak ini kepada suaminya. Lalu mas ipar itu ngomong ke saya dan suami bahwa kamu lebih baik usaha yang ini aja, nanti kalau usaha ini insya Allah nanti lebih baik daripada yang sekarang gitu. Akhirnya dari situ ya udah, akhirnya uang tersebut dipakai untuk buka sembako, buka toko, bangun toko. Nah, itu dananya kurang karena terbatas kan. Kemudian si kakak ipar ngomong bahwa kalau nanti kehabisan dana nanti pakai uangku aja. Pokoknya intinya di usaha ini itu orangnya sangat baik sekali ya, masya Allah. Jadi ketika saya membuka usaha ini dengan lantangnya, dengan penuh kasih sayang sebagai seorang kakak kepada adik ya, si kakak ipar saya nomor 3 ini, dia katanya istilahnya mau membantu segalanya. Kalau misalnya nanti dananya habis, kalau misalnya pokoknya semuanya, tenaganya semuanya, pikirannya semua, sampai desain toko saya ini, yang desain tuh ya kakak ipar saya nomor 3 itu gitu. Nah, di tengah-tengah ketika pembangunan rupanya beneran dananya kurang. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual gelang saya, cincin. Kemudian alhamdulillah atas kebaikan orang tua saya, mertua, kakak ipar saya yang ketiga, terus kakak ipar yang saya yang pertama, kemudian akhirnya sampai berdiri toko saya yang sekarang ini. Nah, lalu modal awal berapa sih ketika membuka usaha toko sembako? Pasti sekalian sudah tunggu-tunggu ya pertanyaan itu. Jadi modal awal saya membuka usaha toko ini adalah kurang dari 10 juta.
Saya ulangi ya, modal awal saya membuka usaha toko sembako ini adalah kurang dari 10 juta. Dengan modal yang kurang dari 10 juta itu, alhamdulillah modalnya itu dikasih sama orang tua, sama mertua, juga ada sedikit tabungan. Dari hasil tabungan saya masih membuka usaha warung lesen pada saat itu. Dan alhamdulillah ketika saya membuka usaha ini, saya sudah bercita-cita ya, mempunyai keinginan, mempunyai impian bahwa toko saya ini nanti saya kepengen jadi semi grosir gitu. Harus ada pandangan, harus ada target. Nah, setelah ada pandangan, ada keinginan, ada impian itu, kita bawa lagi tuh ke Allah gitu teman-teman, ceritanya seperti itu. Jadi semua dulu tuh nggak langsung ujuk-ujuk akhirnya semi grosir kayak yang sekarang ini. Jadi saya dulu itu karena memang modalnya sangat terbatas ya, kurang dari 10 juta itu. Raknya di sini kan masih ada 3 ya, insya Allah bentar lagi mau nambah lagi 2. Setelah itu karena barangnya kurang tapi tempatnya luas, jadi kelihatannya kan nggak enak ya kalau dilihat, jadi kelihatannya tuh longgar banget. Sampai pertama kali membuka usaha toko itu, saya masih ingat etalase saya itu saking nggak ada isinya, akhirnya sabun mandi, pokoknya apa ya, kalau ingat saya sabun mandi, kemudian sabun cuci itu saya taruh di etalase satu, pokoknya kelihatannya biar penuh. Nah, itu kan salah satu strategi gitu ya, jadi biar menarik pelanggan bahwa oh, toko yang baru itu dagangannya banyak, pasti nanti harganya murah kayak gitu. Jadi inisiatifnya seperti itu, strateginya. Jadi di rak sudah ada, masih saya taruh di etalase biar kelihatannya barangnya penuh. Nah, di rak itu saya juga tidak seperti yang sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini kan dempet-dempet ya, bahkan di depannya ada, kalau nggak mau saya taruh di belakangnya gitu. Mungkin ya kurang efektif, tapi ya bagaimana lagi, wong sampai penuhnya nggak ada raknya gitu kan, sampai saya taruh di kartu, saya taruh di bawah-bawah, jadi istilahnya lesehan. Jadi kan saya memanfaatkan bagaimana perputaran modal ini buat produk aja dulu, buat melengkapi barang-barang aja dulu, nanti urusan sarana prasarana insya Allah kalau sudah ada rezeki nanti saya mau buat rak. Kan saya itu pandangannya seperti itu, keinginannya seperti itu. Jadi saya nggak kepingin nanti toko saya itu kelihatan raknya banyak tapi barangnya kurang komplit gitu. Jadi saya pengen barangnya komplit aja dulu, masalah rak belakangan. Karena saking longgarnya, jadi raknya itu biar nggak kelihatan kosong, jadi saya bagi-bagikan barang itu spasinya agak lebar-lebar biar kelihatannya penuh. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu, toko saya sekarang sudah mulai berkembang insya Allah, kemudian lebih banyak pelanggannya. Jadi pertama itu pembeli ya, setelah jadi pembeli, ketika mereka belanja lagi ke kita, setelah belanja lagi ke kita mereka nyaman, mereka habis barangnya, mereka belanja lagi, kemudian berkesinambungan. Nah, itu yang dinamakan jadi pelanggan. Nah, disitulah saya biasanya tanya-tanya iseng-iseng ya, bertanya kepada si pembeli atau pelanggan saya ini, kenapa kok mau berbelanja di toko saya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kelebihannya itu kita jadikan sebagai pegangan bahwa kita harus terus tetap seperti ini biar pelanggan kita itu puas, biar pelanggan kita itu menjadi pelanggan kita yang selamanya gitu ya. Kemudian kekurangannya itu kita jadikan motivasi agar toko kita ini berkembang dan sesuai keinginan si pembeli atau pelanggan.